Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita masih akan membicarakan tentang matriks. Yang akan kita bicarakan adalah tentang operasi matriks. Pada matriks, operasi matriksnya meliputi penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Sekarang kita akan berbicara terlebih dahulu tentang penjumlahan. Kita ambil satu buah kasus seperti ini. Kita akan mencari nilai daripada A plus B. Langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan penjumlahan A plus B, coba kita tulis dulu nilai A-nya adalah pada kolom pertama. Kemudian kita tambahkan nilai matriks pada matriks B. Bagaimana caranya kita menjumlahkan? Langkahnya adalah kita akan mengambil bagian yang sesuaian. Yang bersesuaian di sini adalah 1 dengan min 2. Maka di sini hasil penjumlahannya adalah 1 ditambah min 2. Berapa? Min 1 ya. Lalu dengan langkah yang sama, kita cari yang bersesuaian pada baris berikutnya. Min 2 akan ketemu dengan min 4. Berapa? Min 6. Lalu pada kolom berikutnya masih di baris yang sama ya, yaitu 4 ditambahkan dengan 0. Berapa? 4 ya. Kita lakukan hal yang sama pada baris yang kedua. Maka didapatkan hasilnya adalah di sini 7, kemudian di sini adalah 2, dan di sini adalah 3. Nah, hasil dari penjumlahan matriks A ditambah matriks B adalah yang ini. Mudah bukan? Bagaimana kalau kita mencari penjumlahan pada matriks B ditambah matriks A? Matriks B berarti kita tulis dulu ya matriks B-nya. Ditambah dengan matriks A. Nah, langkahnya sama. Yang bersesuaian yang kita jumlahkan. Berarti min 2 di sini dengan 1 ya. Berarti berapa? Min 1, lalu min 6, 4. Kemudian baris yang kedua, 7, 2, dan 3. Coba kita amati. Apakah nilainya sama? Ternyata sama ya. Artinya bahwa pada penjumlahan pada matriks berlaku sifat komutatif. Sekarang kita akan mencari matriks penjumlahan dari matriks B plus C, di mana matriks B adalah min 2, 5, min 4, min 1, 0, 3 yang akan kita tambahkan dengan matriks C, yaitu ini adalah matriks C. Bagaimana cara kita menjumlahkan? Langkahnya sama, yaitu kita ambil yang bersesuaian. Di sini kalian dapat min 2 akan ditambahkan dengan 2. Lalu min 4 ditambahkan dengan B. Kemudian 0 ditambahkan dengan, wah, tidak ada ya. Coba kita cek ordo daripada matriks B. Berapakah ordo dari matriks B? Barisnya ada 2,
kolomnya ada 3. Lalu pada matriks C, ordonya berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Artinya bahwa pada B plus C tidak bisa kita lakukan penjumlahan karena mereka memiliki ordo yang berbeda. Jadi, pada penjumlahan akan bisa dilakukan pada matriks jika memiliki ordo yang sama. Lalu bagaimana cara mencari apakah berlaku ketika kita mencari A plus B, kita cari dulu kemudian ditambah E, dengan A, B plus E-nya yang kita cari dulu. Kita coba ya. Kita coba apakah hal tersebut sama. A plus B tadi kita sudah menghitungnya, yaitu akan sama dengan min 1 pada kolom yang pertama, kemudian kolom kedua, min 62 di sini, kolom ketiga 43. Akan ditambahkan dengan nilai daripada matriks E. Ini adalah matriks E-nya. Kita masukkan nilainya, berarti min 9, min 6, kolom yang kedua 5 dan 12, lalu 2 min 3 di sini. Langkahnya sama ya. Kita tambahkan pada posisi yang bersesuaian. Berarti min 1 ketemu dengan min 9. Berarti min 10. Kemudian ada min 1. 4 dengan 2. Berarti 6. 7 dengan min 6 ya. Berarti 1. 2 dengan 12 berarti 14. Dan 3 ditambah min 3 adalah 0. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita lihat apakah hasilnya sama dengan jika kita mengerjakan B plus E-nya terlebih dahulu. Kita cari B plus E-nya terlebih dahulu. B-nya adalah min 2, 5, min 4, min 1, 0, 3, ditambah dengan min 9, min 6, 5, 12, 2 dan min 3 di sini. Oke, kita tambahkan ya. Min 2 tambah min 9. Berarti berapa ketemunya? Min 11, 1, 2. Baris pertama ya. Oke, kita lihat baris yang kedua. 5 dengan min 6 berarti min 1, 11 dan 0. Sekarang kita tambahkan hasilnya dengan matriks A. Di mana matriks A-nya berapa? Matriks A-nya adalah di sini ada 1, 2 pada kolom pertama, min 2, 3 kolom kedua, kolom ketiganya adalah 4, 0. Kita tambahkan berapa hasilnya? Ingat berarti posisi yang bersesuaian 1 ketemu min 11. Berarti berapa? Min 10, min 1, dan 6. Lalu ketemu berapa? 2 dengan min 1. Berarti tinggal ditambah 1, 14, dan 0. Coba kita amati dengan hasil sebelumnya ketika A plus B-nya yang ditambah. Sama tidak? Sama ya? Maka di sini kita bisa mengetahui bahwa pada penjumlahan matriks berlaku juga hukum asosiatif. Sekarang bagaimana dengan pengurangannya? Pengurangannya sama dengan pada penjumlahan, di mana kita akan mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian dan yang seletak dari A dan ke B. Karena kita tahu bahwa A min B adalah A plus plus dengan min B. Itu adalah arti daripada A min B. Maka berlaku pula sama pada pengurangan, sama, yaitu harus memiliki ordo yang sama seperti pada penjumlahan.
Apabila ada sebuah matriks E dan ada matriks 0 di sana, kemarin kita sudah mengenal tentang jenis matriks ya. Matriks yang memiliki elemen semuanya adalah 0, maka kita sebut matriks 0. Kita akan cari tahu apa hubungannya E jika kita tambahkan dengan matriks 0. Dan apa hubungannya ketika matriks 0 ditambah matriks E? Kita cari, apa ya hubungannya? Kita tahu di sini berarti kita tambahkan min 9 tambah 0 ya. Min 9 tambah 0 berarti min 9, kemudian 5, 2, min 6, 12, min 3. Siapa dia? Dia adalah E. Ingatlah bahwa tadi kita sudah membuktikan pada penjumlahan berlaku sifat komutatif. Maka ketika E tambah 0 akan memiliki nilai yang sama dengan E tambah 0 tambah matriks 0 tambah matriks E, yaitu akan menghasilkan matriks E. Apa artinya? Artinya bahwa pada penjumlahan ada unsur identitas di sana. Unsur identitas pada penjumlahan matriks adalah matriks 0. Sekarang kita akan berbicara tentang perkalian. Diberikan matriks F, G, dan H. Kita akan berbicara terlebih dahulu tentang matriks dengan skalar. Apa matriks dengan skalar itu? Matriks dengan skalar artinya bahwa kita menjumlahkan sebanyak yang kita inginkan nilai dari salah satu matriks. Misalkan di sini adalah matriks H, maka H ditambah H ditambah H, yang artinya bahwa seperti ini. Maka nilainya berapa? Seperti yang kita lakukan pada penjumlahan, pada matriks, berarti kita menambahkan pada matriks yang bersesuaian di sini, maka kita akan mendapatkan matriks 3, 6, min 3, 0, kemudian yang baris ketiga, 9, 6. Benar ya? Mudah bukan? Nah, lalu apa hubungannya dengan skalarnya? Ingat bahwa H ditambah H ditambah H artinya ada berapa? Ada 3. Maka kita bisa menuliskan bahwa H ditambah H ditambah H adalah 3H. Artinya ketika H-nya adalah sebuah matriks, berarti seperti ini. Maka ini 3 kita sebut sebagai skalar daripada yang akan kita kalikan pada matriks tersebut. Bagaimana cara perkalian matriks dengan skalar? Kita kalikan setiap elemen dengan nilai skalarnya. Karena di sini skalarnya adalah 3, maka elemen daripada matriks H kita kalikan dengan 3. Berarti 3 kali 1, 3 kalikan 2, 3 kalikan min 1, 3 kalikan 0, 3 kalikan 3, dan 3 kalikan 2. Perhatikan, sama tidak? Sama ya? Maka kita bisa mengartikan seperti itu. Pada matriks yang berordo n kali n dengan K1 dan K2-nya adalah anggota bilangan real, maka bisa kita ketahui bahwa akan berlaku sifat distribusi maupun sifat asosiatif. Hal ini berlaku dari penurunan sifat dari sebuah bilangan real.
Selanjutnya kita akan berbicara tentang perkalian dua buah matriks. Bagaimana perkalian dua buah matriks? Ketika kita disuruh mencari F kalikan G, di mana F adalah 2, 1, 3, 4, G-nya 1, 5, 2, min 3. Perhatikan, yang kita ambil pada matriks yang pertama adalah baris. Yang kedua adalah kolom. Artinya bahwa yang kita ambil baris kita pasangkan pada kolom pada matriks berikutnya. Maka di sini 2 kita pasangkan dengan 1, 1 kita pasangkan dengan 2. Sehingga di sini akan didapat 2 kali 1. Nah, hubungannya kita hubungkan dengan tanda plus. Semuanya seperti itu. Baru 1 kali 2. Kasih spasi ya, biar membuktikan bahwa kita berbicara tentang baris dan kolom yang berbeda. Sekarang, masih di baris yang sama, yaitu yang bertanda merah di sini, 21. Kita pasangkan ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya yaitu siapa? Yaitu 5 dan min 3 di sini. Maka kita pasangkan 2 pasangannya. 5 dan masih operasinya adalah penjumlahan 1 dikali dengan min 3. Nah, dari sini kemudian kita lihat karena pada kolom di matriks G sudah habis, maka kita akan pindah pada berikutnya. Yaitu pada baris berikutnya kita pindah, kita ambil 3, 4 di sini, kita pasangkan lagi ke kolom G. Berarti 3 pasangannya 1 ditambah juga ya, 4 kali 2. Maka kita pindah lagi ke kolom berikutnya, yaitu 3 pasangannya 5 ditambah 4 kali min 3. Baru kita hitung nilainya. Berarti di sini 2 ditambah 2. 4 ya. Kemudian di sini 2 kali 5, 10. Dikurangi 3. Berarti berapa? 7. 3 ditambah 8 ya. Jadinya 11. 15 ditambah min 12 sama dengan 3. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan mencari perkalian. Kalau tadi kita udah ketemu F kali G-nya seperti ini ya. Sekarang kita akan mencari perkalian dari G kali F. Berarti kita taruh G-nya dulu di depan, kemudian baru kita kalikan dengan F. Konsepnya sama. Pada matriks yang pertama kita ambil adalah baris dulu. 1, 5 di sini, kemudian kolomnya. Kita akan hitung nilainya. Kita pasangkan bahwa di sana, maka di sini 1 ketemu dengan 2, berarti 1 kali 2 ditambah ya, tetap 5 kali 3. Lalu, pada baris yang masih sama, kemudian kita masukkan ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya yaitu siapa? 1 kali 1 ditambah 5 kali 4. Dan setelah itu, karena kolomnya sudah habis, kita pindah, kita ambil baris berikutnya, kita pasangkan dengan kolom pertama, yaitu 2 kali 2 ditambah min 3 kali 3. Pada kolom berikutnya berarti pasangannya 2 kali 1 ditambah min 3 kali
4. Maka hasilnya berapa? Kita hitung nilainya. 2 di sini ditambah 5, 17 ya. Lalu 1 ditambah 20 jadinya 21. Di sini 4 ditambah min 9 berarti ada min 5. 2 ditambah min 12 berarti min 10. Coba kita amati. Sama tidak nilai daripada F kalikan G yang ketemunya seperti ini dengan G kali F yang ketemunya seperti ini. Sama tidak? Beda ya? Artinya bahwa pada perkalian dua buah matriks itu tidak berlaku hukum komutatif. Jadi kalian harus berhati-hati mana yang terlebih dahulu dikalikan. F kali G atau G kali F. Selanjutnya kita akan mencari nilai daripada G kalikan I. Apa itu I di sini? Ingatkah kalian? Apa itu matriks I? Betul, matriks I adalah matriks identitas. Identitas adalah di mana diagonalnya akan bernilai 1, sedangkan yang lainnya bernilai berapa? Bernilai 0 ya. Di sini diagonal utamanya bernilai 1. Lalu, ketika kita mengalihkan dengan nilai G-nya, karena G berordo 2 kali 2, maka matriks identitasnya juga harus menyesuaikan, yaitu matriks identitas dengan ordo 2 kali 2. Seperti ini. Baru kita selesaikan. Ambil baris, ambil kolom. Kita selesaikan nilainya. Berarti 1 ketemu 1, 5 ketemu 0. Berapa? 1 ya. Lalu 1 ketemu 0 di sini, 5 ketemu 1 berarti 5 ya. Dan selanjutnya pada baris yang kedua kita ambil yaitu 2 sama min 3 di sini. 2 ketemu 1, 2 min 3 kali 0, 0 ya. Berarti di sini 2, 2 ketemu 0, min 3 ketemu 1 di sini, maka jadinya min 3. Kalau kita amati, matriks ini sebenarnya matriks siapa? Betul, matriks G. Sekarang kita akan cari tahu kalau I kalikan G itu seperti apa. Ingat bahwa matriks tidak berlaku komutatif. Kita akan cari tahu nilainya. Kita ambil baris, kemudian kita ambil kolom pada yang kedua. Maka kita akan mendapatkan 1 ketemu 1, 0 ketemu 2 berarti 1, 1 ketemu 5, 0 ketemu min 3 di sini jadinya 5 ya. 0 pada baris yang kedua. Kita ambil pada baris yang kedua, yaitu 0 sama 1 di sini. Berarti 0 ketemu 1 di sini. 1 ketemu 2, berarti 2 ya. 0 ketemu 5, 1 ketemu min 3, berarti di sini min 3. Coba lihat, siapa ini? Betul, dia adalah G. Duh, tadi katanya tidak berlaku komutatif. Kenapa G kalikan I sama dengan I kalikan G? Inilah yang kita sebut bahwa memiliki unsur identitas. Maka unsur identitas pada perkalian adalah matriks identitas. Selanjutnya kita akan mencari F kalikan G tadi ketemu 4, 7, 11,
3 sini ya. Sekarang kita akan melihat transpusnya. Ada apa dengan transpusnya? F transpus artinya kita mengubah baris pada matriks F menjadi kolomnya. Maka di sini artinya bahwa kalau kita ambil barisnya, kita ubah jadi kolomnya. Berarti 2, 1, dan di sini adalah 3, 4. Mudah ya? Matrik transpus. Kita cari. Kemudian kita cari G transpus. Hubungannya apa ya? Nanti kita lihat. G transpus berarti G-nya barisnya ini kita ambil, kita jadikan kolom. 1, 5, 2, min 3. Selanjutnya kita cari G transpus kali dengan F transpus. Kita kali G transpusnya adalah di sini 1, 5, 2, min 3. Kemudian matriks F transpusnya adalah 2, 1, 3, 4. Kita kalikan ya, yaitu baris kali kolom di sini. Ketemunya berapa? Jadi 1 kali 2, 2 kali 1, 4 ya. Kita bisa langsung. Kemudian ketemu lagi 1 kali 3, 2 kali 4 di sini. 11 ya. Kemudian kita ambil baris yang kedua. 5 ketemu 2, 10 ya. Dikurangi 3, berarti 7. Baris yang kedua, kolom yang berikutnya di sini 15 dikurangi 12. Berapa? 3 ya. Oke. Sekarang kita tadi sudah menghitung bahwa nilai F kalikan G adalah ini. Kita akan cari transpusnya. Kita ambil barisnya, yaitu 47. Di sini kita jadikan kolom. Di sini seperti ini ya. Coba kita amati apa yang terjadi. Bahwa nilainya sama tidak? Ini. Sama ya? Artinya bahwa A transpus dan B transpus yang berturut-turut adalah berlaku bahwa A, B yang ditranspuskan atau GF. Kalau di sana kan GF ya. Kita buat GF. F kalikan G yang ditranspuskan akan memiliki nilai sama dengan G transpus kali F transpus. Apabila diketahui kasus yang semacam ini, coba, apa yang harus kita lakukan? Kita cari apa dulu? Kita cari 2K dulu ya. 2K itu artinya apa? 2 kali matriks K. Matriks K adalah, di sini ada 5, 1, 6, 3. Pinter? Kita kalikan berarti masing-masing elemen daripada K, kita kalikan 2. 10, 12, 2, dan di sini 6. Oke, selanjutnya kita akan cari dari L transpus. L yang ditranspuskan, boleh huruf besar, boleh huruf kecil. L yang ditranspuskan adalah baris, kita ubah menjadi kolom. Berarti di sini 1, 2, 5, 3. Baris yang kedua, yaitu yang 5, 3, kita ubah jadi kolom ya. Selanjutnya mau kita cari nilai daripada M. M-nya berapa ya? Di mana M-nya adalah 2K dikurangi L transpus.
Berarti 2K tadi ketemu 10, 2 di sini, 12, 6, dikurangkan dengan L transpusnya. L transpusnya berapa? 1, 2, 5, 3 di sini. Maka hasilnya berapa? Ingat, untuk mengurangkan berarti yang bersesuaian. Yang seletak itu yang akan kita ambil. Berarti 10 dengan 1 di sini. Berarti berapa? 9 ya. 2 dengan dikurangkan 5 berarti 7. 2 dikurangkan dengan 2 berarti 0. 6 dikurangkan dengan 3 berarti 3. Mudah ya? Lalu bagaimana kalau kita disuruh nyari nilai R, di mana R adalah P kali Q transpose? Ingat, tidak ada kurung di sana. Maka kalau tidak ada kurung, berarti kita harus nyari Q transpose-nya dulu. Q transpose tadi apa ya? Transpose berarti mengubah baris menjadi kolom. Jadi di sini baris kita ubah jadi kolom, kita ambil baris yang pertama dari Q. Berarti di sini 0, min 1, di sini min 1. Yang kedua berarti 2, 1, 3. Ini ya. Nah, ini ordonya berapa ya? Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Kita akan mengalikan dengan P. Pada kasus yang diminta, kita mau nyari nilai daripada P. Di mana kita akan nyari nilai R ya. R sama dengan P kali Q transpose. P-nya adalah 1, kemudian ada 5 baris kolom pertama ya. 3, 0, 2, min 5. Kita cek dulu. Dia ini ordonya berapa? Barisnya 2, kolomnya 3. Seperti ini ya. Kita akan mengalihkan dengan nilai daripada Q transpose. Q transpose-nya adalah di sini ada 0, min 1, min 1. Kemudian ada 2, 1, 3 dengan ordonya adalah 3 kali 2. Ingatlah bahwa pada perkalian kita ambil adalah yang pertama yaitu baris. Kemudian yang kedua kita ambil kolom. Hal ini menyebutkan bahwa akan terjadi bisa dilakukan perkalian jika pada posisi baris matriks pertama harus sama dengan kolom pada matriks yang kedua. Jika dibalik, tidak akan bisa. Maka ini akan menjadi sebuah perkalian matriks 2 kali 2. Seperti ini ya. Maka hasilnya berapa? Di sini ada P ini 1 ya. 1 ketemu 0. 3 ketemu min 1. 2 ketemu min 1. Berarti min 5 ya. Lalu baris pertama kita ambil pada kolom yang kedua. Yaitu 1 ketemu 2. Kemudian 3 ketemu 1. Kemudian 2 ketemu 3. Berapa? 11 ya. Selanjutnya kita ambil baris yang kedua. 5 ketemu 0, 0 ketemu min 1, min 5 ketemu min 1. Jadinya di sini
5. Baris ketemu kolom berikutnya 10, 0, dan min 15. Berarti ketemu berapa? Min 5. Mudah ya? Ingat bagaimana perkalian? Pada pemangkatan matriks, apa ya? Kalau namanya pangkat itu seperti A pangkat 2. A pangkat 2, maka matriks pun sama. Artinya kan kalau 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Maka A pangkat 2 pada matriks A berarti matriks A kali matriks A. Maka di sini ketika F sama dengan 2, 1, 3, 4, maka yang disebut F pangkat 2 adalah matriks F 2, 1, 3, 4 dikali dengan matriks F lagi 2, 1, 3, 4. Maka didapatkan berapa? Didapatkan nilainya adalah baris yang kita ambil, kemudian kolom. Kolom pada matriks yang kedua masih sama ya, berarti 4 tambah 3. 7 ya. Pada kolom berikutnya, 2 kali 1, 1 kali 4, berarti 6. Oke, baris yang kedua, 3 kali 2. 4 kali 3, 12, tambah 6, berapa tadi? 18. Kemudian 3 ketemu 1 di sini, maka 3 ditambah 16, 4 ketemu 4 ya. Berapa? 15. Mudah ya? Jadi ingat bagaimana perpangkatan itu berjalan. Jangan sampai ketika F pangkat 2 menjadi 4, 1, 9, 16. Masing-masing entry dikalikan, dipangkatkan 2. Beda ya. Jadi kalau matriks A dipangkatkan 2 artinya matriks A kali matriks A. Lalu bagaimana seperti ini? Ayo kita coba ya. Kita cari apa dulu? Kita cari P pangkat 2 dulu ya. Tadi ingat apa? P pangkat 2 berarti matriks P dikali dengan matriks P. Jadinya baris kali kolom di sini min 2 ya. Baris kali kolom berikutnya min 10. Kemudian 15 dengan 01 berarti ketemu 5. Dan di sini ketemu 25 dikurangi 2 berarti min 23. Mudah ya? Sekarang karena QR-nya ditutup, maka kita mau nyari Q dikurangkan dengan R. Q dikurangkan dengan R dulu yang kita cari. Q-nya adalah dikurangkan dengan R, maka min 1 dikurangkan 8, jadinya berapa? 8 min 18 ya. Min 1, min 4, min 5. Terus 3 dengan 9, berapa? Min 6. 1 dikurangkan dengan 6, berapa? 1 dikurangkan 6 berarti dia min 5. Oke. Sekarang step berikutnya berarti kita nyari nilai S-nya, di mana S-nya adalah P kuadrat dikurangi Q min R. P-nya di atas sudah dapat kita. P kuadratnya.
Kemudian dikurangi QR-nya adalah Nah, setelah itu kita kurangkan. Nilai yang bersesuaian dikurangkan ya. Ketemunya berapa? 16. Pinter. Ketemunya berikutnya. Min 10 dikurangkan dengan min 5. Berarti min 5. 5 dikurangkan dengan min 6. 11 ya. Min 23 dikurangkan min 5. Jadinya min 18. Mudah ya? Ingatlah bahwa kerja keras itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras adalah kesungguhan dari doa yang kita panjatkan. Selalu bekerja keras, selalu berdoa. Sampai jumpa.